Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Nurlia Devi dari 11 BDP 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah tentang apa itu sabar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Apa sih itu sabar? Sabar berasal dari kata sobaru yasbiru, yaitu menahan. Sabar menurut istilah adalah menahan dari kesusahan atau menyikapi sesuai dengan syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Dalam kesabaran, seseorang akan terhindar dari kemaksiatan, konsisten dalam ketaatan, dan tabah dalam menghadapi cobaan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan ajaran yang sudah sering disinggung dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga manusia diarahkan untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan di dalam kehidupannya. Kesabaran sendiri yang sebenarnya adalah kemampuan untuk mengendalikan sikap sehingga bisa dengan kondisi yang dihadapinya untuk mendapatkan balasan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Allah akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah juga menjanjikan kepada kita kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 75. Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Hadirin sekalian, jiwa kita memerlukan asupan nutrisi dan gizi yang baik. Kita harus selalu diberi nasihat berulang-ulang agar membekas di dalam kalbu, apalagi nasihat tentang kesabaran. Tentu akan sangat diperlukan untuk menguatkan jiwa agar tetap teguh, kokoh, dan semangat. Tangkaplah cahaya ilahi dengan kesabaran. Kesabaran bagi diri manusia. Manusia merupakan dia, cahaya yang terang. Karena dengan kesabaran, inilah seseorang akan mampu menyingkap kegelapan hidup di dunia. Rasulullah mengungkapkan, dan kesabaran merupakan cahaya yang terang. Hadis riwayat Muslim. Jadikanlah
sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislamanmu, karena kesabaran merupakan salah satu sifat sekaligus ciri orang mukmin yang dicintai Allah. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, karena segala perkaranya adalah baik. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah memang baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah atau kesulitan, ia bersabar karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Surat Ali Imran ayat 146. Pada umumnya, kita semua bisa lebih sabar di saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal yang menyenangkan, tapi saat kita diuji Allah dengan ujian kesedihan, seperti ujian kesulitan, ujian kehilangan, dan ujian musibah, maka kebanyakan dari kita akan merasa begitu sulit menerimanya dan sulit untuk bisa sabar. Ujian kesulitan, ujian kehilangan, kekurangan, musibah, penyakit, kemiskinan adalah perkara biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia. Karena sesungguhnya dengan adanya musibah, maka seseorang hamba akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak seseorang muslim pun yang ditimpa gangguan semisal tusukan duri atau yang lebih berat daripadanya, melainkan dengan ujian itu Allah menghapuskan perbuatan buruknya, akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon kayu yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya milik saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.